Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, turunlah kamu wahai Adam beserta istrimu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Tafsir Ibnu Katsir halaman 217. Yang pertama, pemuliaan yang lain bagi Adam. Allah mengabarkan tentang kemuliaan Adam yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Nabi Adam. Jadi ayat-ayat sebelumnya juga bercerita tentang kemuliaannya Nabi Adam. Salah satunya malaikat disuruh sujud kepada Adam. Salah duanya adalah Nabi Adam ini ciptaan Allah yang diizinkan untuk menikmati syurganya Allah. Jadi syurga ada atau tidak ada? Sudah ada. Nabi Adam itu dulu tinggal di sana, lalu kemudian karena dia melanggar apa yang memang menjadi ketentuan yang Allah sudah tetapkan dalam syurga, jangan sentuh pohon ini, tapi tergoda oleh syaitan, tergelincir, lalu kemudian turunlah ke dunia. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini kemuliaan Nabi Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan Adam untuk tinggal di syurga di mana saja yang ia sukai. Itu pun juga nomor duanya keistimewaan Adam. Jadi yang pertama, Allah perintahkan seluruh makhluk untuk sujud kepada Adam. Yang mau, semuanya mau kecuali iblis. Yang kedua, Allah memperkenankan Nabi Adam untuk tinggal di dalam syurga bagian mana saja yang ia suka. Jadi Nabi Adam meninggali syurga di bagian mana saja yang dia suka. Yang ketiga, Allah memuliakan Nabi Adam dengan memberikan makanan yang ada di dalam syurga, yang Adam bisa makan sepuas-puasnya, dan makanan itu lezat lagi baik. Makanan itu lezat, banyak, lagi baik. Paragraf kedua halaman 217. Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawi meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu, apakah Adam itu seorang nabi? Maka Nabi pun SAW menjawab, iya, bahwasanya Adam adalah seorang nabi dan Adam adalah seorang rasul. Allah berbicara langsung kepadanya sebagaimana Allah berfirman, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, diamilah, atau uskun, tinggallah kamu. Anta itu kamu. Uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah anta, kamu, dan pasanganmu, istrimu, maknanya jannah, di dalam syurganya Allah. Jadi syurga itu sudah ada, hadirin. Nah, tema kita, kampung halaman itu bernama syurga. Siapa di antara kita yang gak punya kampung halaman? Mas Hadi, kampung halamannya mana Mas Hadi? Hah? Garut, Pati. Abah Kuat kampung halamannya mana Abah Kuat? Mohon izin. Kepil. Mas Priyo kampung halamannya? Garut. Kalau istri? Bantul, Yogyakarta. Kami punya kampung halaman. Kampung halaman kami Kubah Mas, Depok. Setiap kita tuh masing-masing punya kampung halamannya. Boleh jadi kampung halamannya tempat yang jauh, atau kampung halamannya ini tempat yang sekarang kita tinggal di sini. Hadirin, tapi ketahuilah, sejatinya setiap kita yang hari ini punya kampung halaman Jakarta, Depok, Surabaya, Bantul, Yogyakarta, Pati, Kendal, Rembang, Tulung Agung, atau dimanapun itu, tetap yang namanya dunia akan kita tinggalkan. Jadi kampung halaman kita itu yang sejatinya bukan nama-nama yang tadi kita sebutkan. Itu kampung halaman sementara. Kampung halaman kita yang sejati adalah syurganya Allah. Itu kampung halaman sejati kita. Uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kamu sama istrimu tinggallah di syurga. Suruh tinggal di syurga. Kenapa? YouTube ya? Kamu resep? Coba dicabut, di anuin lagi Mas. Cek. Atau dicabut, dipasang lagi, nggak apa Mas.
Uskun anta wa zaujukal jannah. Jazakumullah khairan. Jadi kembali lagi dalam bahasan bahwasanya kampung halaman kita itu adalah surga. Nah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, kampung halaman sejati kita adalah surga. Yang setiap kita nanti akan pulang ke sana, cepat atau lambat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya, wa mata'un ila hin. Nanti di ayat ke-35-nya ayat 36 bagian akhirnya, dan nikmatilah kesenangan itu wa mata'un ila hin, sampai batas waktu yang ditentukan. Ila hin, sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi di dunia ini kita punya kesenangan, tapi kesenangan kita terbatas. Sudah mah terbatas, pasti nggak banyak. Sudah mah nggak banyak, kalau dapat pun banyak pastilah nggak puas. Kalaupun puas menikmati dunia dengan kesenangannya, pasti sementara. Itu sifat dunia. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Silakan kamu hidup di muka bumi. Wa mata', nikmati kesenangan-kesenangan di muka bumi. Ilahin, tapi ingat ada batas waktu yang ditentukan. Itu ayat ke-36. Kembali ke ayat 35. Nabi Adam mendapati istrinya Hawa alaihissalam sudah diciptakan ketika Allah menciptakannya. Artinya Hawa itu diciptakan, yakni sebelum bahkan Adam memasuki ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Konteks ayat di atas menunjukkan bahwasanya Hawa diciptakan sebelum Adam memasuki syurga. Hal itu secara gamblang dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq. Ia berkata, setelah mencela iblis, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan kepada Adam, sedang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya seluruh nama benda. Allah berfirman, ya Adam, anbihum bi asma'ihim, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini, hingga firman Allah, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lebih lanjut, yakni Ibnu Ishaq mengatakan kemudian Adam mengantuk dan tertidur. Menurut keterangan yang sebagian lain, para ulama lain mengatakan, yakni beliau kemudian mengajarkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sana, termasuk diantaranya adalah istrinya Hawa alaihissalam. Kemudian diambillah sepotong tulang rusuk dari si tubuhnya sebelah kiri, dan Allah Subhanahu wa taala darinya lah menciptakan Hawa. Jadi intinya ketika dikatakan Adam disuruh mengajarkan juga kepada hamba-hambanya yang lain, Adam juga mengajarkan kepada istrinya Hawa alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu punya pasangan sudah sejak di syurga, bukan ketika di dunia. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq dan para ulama tafsir yang lain, juga termasuk nukilan potongan daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ujian bagi Nabi Adam di syurga, ketika Nabi Adam ada di sana, Nabi Adam juga diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, jangan kamu dekati pohon ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi Adam. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah pohon ini yang dimaksud adalah pohon anggur? Ada yang mengatakan juga, sebagian mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon gandum. Ada juga yang mengatakan pohon itu adalah pohon kurma. Ada yang mengatakan buah itu adalah buah tin. Ada yang mengatakan pohon itu adalah yang bila dimakan pasti ia berhadas. Ada yang juga mengatakan bahwa pohon itu dimakan oleh malaikat yang akan menjadikan ia kekal selama-lamanya. Tafsir At-Tabari jilid yang pertama halaman 514. Imam Abu Ja'far bin Jarir yang mengatakan yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan istrinya memakan buah pohon tertentu dari pohon-pohon yang ada di surga. Tidak semua pohon, tetapi keduanya malah memakan pohon yang Allah larang tersebut, dan kita tidak tahu pohon apakah yang Allah tentukan di dalam surga yang dilarang tersebut, karena Dia tidak menjelaskan hal itu kepada hamba-hambanya, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis.
Dan ini adalah pengetahuan yang tidak mendatangkan manfaat bagi orang yang mengetahuinya, tidak pula mendatangkan mudarat bagi yang tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Tafsir At-Tabari jilid yang pertama halaman 520, dinukilkan kembali dalam tafsir Al-Quranul Azimnya Al-Imam Ibnu Katsir halaman 219 paragraf yang pertama. Ya, maksud Al-Imam Ibnu Katsir kalimatnya kan, ini adalah pengetahuan yang tidak mendatangkan manfaat bagi yang tahu, tidak pula mendatangkan madarat bagi yang tidak tahu. Itu pohonnya pohon apa? Ini kan berpotensi ada khilafiyah nih. Pohonnya ada yang mengatakan tadi pohon gandum, ada yang mengatakan pohon anggur, ada yang mengatakan pohon kurma, ada yang mengatakan buahnya buah tin. Al-Imam Ibnu Katsir menukil daripada pendapatnya Al-Imam Tabari, beliau mengatakan ini itu pengetahuan yang kalaupun ada orang tahu nggak mendatangkan manfaat, kalaupun nggak tahu ya tidak mendatangkan madarat. Artinya pohon ya pohon, kalau dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, pohon ya pohon, sebagaimana yang diungkapkan juga oleh tafsir Tabari dalam jilid yang pertama halaman 520. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pohon, dan Allah tidak menjelaskan itu pohon apa sebagaimana dalam riwayat hadis ataupun penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, ya sudah, pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti perbedaan pendapat enggak apa-apa, itu wajar di kalangan tengah-tengah para mufassir, ahli tafsir. Terus sikap kita tahu. Nah, ketentuannya itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala kan sudah menyebutkan tadi. Wahai Adam, bi asma'iha. Ini nama-nama tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nama itu bagaimana Allah mengajarkannya tidak diperinci di dalam hadis maupun Al-Quran, kecuali nanti memang ada sebagian yang diperinci, ya kita pegang sebagai perincian yang sesuai Allah tetapkan. Tapi kalau yang tidak diperinci, maka Allah sudah menunjukkan ini ya, ini ya, ini ya, ini ya, yang ini jangan. Terus bagaimana besok ketika kita di surga, apakah semua pohon itu boleh dimakan ataukah ada yang dilarang? Ketika nanti semua setelah kehidupan mautatal ula, kematian kita yang pertama dan kita dihidupkan kembali, apa yang sudah berlaku sebagaimana dalam banyak ayat, semua adalah kehidupan yang khalidina fiha abada. Dan di surga nggak akan dengar lagi la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salamah. Dan ini berlaku episode pertamanya Nabi Adam dengan Hawa. Nanti selepas kita wafat, kita masuk menjadi penghuni surga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, dan semuanya adalah boleh. Berlaku lagi nggak pelarangan-pelarangan sebagaimana Adam pada awal mulanya? Tidak. Semuanya hal yang diperkenankan. Makanya sebenarnya kampung halaman kita itu adalah surganya Allah. Nah, penting loh jamaah kita mempelajari tafsirnya agar supaya kita memahami bahwasanya ternyata dari ayat yang sederhana itu banyak mengandung makna-makna yang bahkan kita aja belum tahu. Kalau beliau lebih mengambil kepada pendapat Al-Imam Ibnu Katsir, ada yang mengatakan pohon kurma, ada yang mengatakan pohonnya adalah pohon gandum, ada yang mengatakan pohonnya adalah pohon anggur, ada yang mengatakan buahnya adalah buah tin. Beliau mengambil pendapat kepada ini pengetahuan yang kalaulah tahu tidak mendatangkan manfaat, kalaulah tidak tahu tidak mendatangkan madarat. Nanti kita beda ini gimana? Ketika besok kita kembali ke kampung halaman kita, sudah tidak berlaku itu semua, dan semua adalah menjadi halal apa-apa yang sebelumnya Allah haramkan. Anggur di dunia haram, maksudnya khamr di dunia haram. Begitu masuk dalam surganya Allah, Allah perkenankan. Dan khamarnya surga pasti berbeda dengan khamarnya dunia, jauh lebih bagus, jauh lebih indah, jauh lebih banyak kemaslahatan dan kebermanfaatan. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Adam bisa tahu? Adam tahu karena Allah yang beritahu. Jangan wala taqraba hadhihi syajarah. Nah, ini semua nikmati ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum
Tuma, ini kamu silakan deh makan apa aja yang kamu kehendaki, tinggal di mana aja yang kamu sukai. Wala taqrabah hadhihi syajarah, tapi yang ini jangan ya. Yang bisa tahu siapa? Yang ini jangan, itu yang dimaksud yang ini itu mana, siapa yang bisa tahu? Adam. Karena langsung wala taqrabah hadhihi syajarah, ini yang ini jangan ya. Kalau ini kamu sentuh, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Adam yang tahu. Fa'azallahuma syaitanu anha, lalu kemudian syaitan mengiming-imingi dia sampai dia tergelincir melanggar aturan yang Allah sudah tetapkan. Hingga Adam turunlah kamu ke dunia, dan ini termasuk disebabkan karena pelanggaran yang ada pada apa yang Allah tetapkan di surga, maka Nabi Adam beserta istrinya diturunkan ke dunia. Pendapat Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, ia juga menguatkan pendapat di atas. Menguatkan pendapat di atas maksudnya adalah ini merupakan pengetahuan yang tidak mendatangkan manfaat bagi yang tahu dan tidak pula mendatangkan madarat bagi yang tidak tahu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan firman-Nya fa'azallahuma syaitanu anha, lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan. Dan bisa juga dikembalikan kepada kata yang disebut paling ini sebelum-sebelumnya, yakni digelincirkan maksudnya yaitu dipalingkan orang-orang yang menjadi berpaling tersebab karenanya, karena ulahnya syaitan. Lalu kemudian Adam melanggar apa yang Allah telah tetapkan, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, dan Allah pun berfirman, turunlah kamu Adam, sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan ada kesenangan kehidupan kalian di atas muka bumi ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Nabi Adam adalah lelaki yang berbadan tinggi. Rasulullah bersabda, Allah ciptakan Adam sebagai seorang laki-laki yang berbadan tinggi, 60 siku ke langit, rambutnya lebat seolah-olah beliau adalah pohon kurma yang sangat tinggi. Ketika Adam mencicipi pohon itu, jatuhlah pakaian yang pertama kali terlihat darinya adalah auratnya. Ketika ia melihat auratnya, ia berusaha untuk menutup auratnya, namun rambutnya tersangkut di pohon tersebut. Adam berusaha melepaskannya, maka Ar-Rahman berseru, wahai Adam, apakah engkau berusaha lari dariku? Tatkala Adam mendengar perkataan Allah, ia pun berkata, wahai Rabb, aku tidak berlari darimu, tapi aku malu ya Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi Nabi Adam itu punya karakter, di antaranya karakternya adalah laki-laki yang berbadan tinggi. Tingginya berapa? 60 siku ke langit. Rambutnya lebat, dan beliau adalah laki-laki yang diibaratkan seperti pohon kurma yang sangat tinggi, kokoh, kekar, tidak mudah digoyang. Pohon kurma kan itu, karakter pohon kurma itu tinggi, kokoh, kekar, tidak mudah digoyang. Nabi Adam tingginya 60 siku ke langit. Dan kata Nabi di riwayat Muslim, kelak kalian itu saat nanti dibangkitkan akan kembali kepada posturnya ayahnya. Laki-laki akan kembali kepada postur ayahnya 60 siku ke langit, perempuan kembali kepada postur ibunya 40 siku ke langit, Hawa alaihissalam. Jadi kita tingginya kira-kira nanti 30 meter. Yang perempuan kira-kira tingginya setinggi 20 meter. Tinggi semua nanti, atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Adam tinggal di surga hanya sebentar di siang hari. Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, tidaklah Adam tinggal di surga melainkan di waktu antara sholat asar sampai sebelum maghrib. Jadi Nabi Adam itu sebentar ya. Iya. Begitu Allah ciptakan, lalu kemudian Nabi Adam itu mendapatkan sujud daripada malaikat, karena setelah Adam dicipta dari tanah,
malaikat Allah perintahkan untuk sujud, yang lain juga diperintahkan untuk sujud, illa iblis, kecuali iblis. Setelah itu Nabi Adam tertidur sebentar, Allah juga yang mengizinkan ia tertidur. Dari tulang rusuknya Adam lah Allah kemudian ciptakan pasangannya Hawa alaihissalam. Kemudian mereka berdua tinggal sejenak. Menurut pendapatnya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir, yang dinukil daripada pendapatnya Abdullah bin Abbas, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah sekaligus sepupu Rasulullah, pakar tafsir terbaik dunia. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwasanya tidaklah Adam tinggal di surga beserta istrinya, melainkan antara waktu sholat asar sampai sebelum maghrib. Sebentar, hanya sebentar. Kemudian ia mengatakan hadis ini sahih menurut periwayatan Al-Bukhari, syarat periwayatan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Ibnu Abi Hatim ini sahih menurut periwayatan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Namun keduanya tidak meriwayatkannya. Jadi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Adam diturunkan di daerah yang disebut Dahna, terletak di antara Makkah dan Taif. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Siapa Al-Hasan Al-Basri? Ulama siapa? Imam Hasan Basri, ulama tabi'in. Ia berkata Adam diturunkan di negeri, ada yang mengatakan, yakni Al-Hasan Al-Basri mengatakan Adam diturunkan di sebuah negeri bernama India dan Hawa di Jeddah. Ini pendapatnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Dinukil daripada riwayat Ibnu Abi Hatim jilid yang pertama halaman 132, dalam tafsir Al-Quranul Azim Al-Imam Ibnu Katsir halaman 221. Sedangkan iblis diturunkan di Distimisan, beberapa mil di luar kota Basrah, dan ular diturunkan di Asfahan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dinukilkan oleh riwayat Ibnu Abi Hatim jilid yang pertama halaman 132. Imam Muslim dan Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Kata Rasulullah, sebaik-baik hari adalah hari pada saat matahari terbit atas seizin Allah, yakni pada hari Jumat. Jadi perdana matahari terbit atas seizin Allah pada hari Jumat. Nanti kiamat itu terjadi juga menurut riwayat, banyak-banyak riwayat Rasulullah memberitahu datangnya kiamat pada hari Jumat. Tapi begitu ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah langsung menjawab, ma'adattalaha, apa persiapan anda untuk jumpa hari kiamat? Ya Rasulullah, saya nggak punya persiapan apa-apa kecuali saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah. Saya nggak punya persiapan sholat yang begitu banyak kecuali yang wajib-wajib. Puasa juga nggak menghidupkan yang sunnah kecuali yang wajib-wajib. Tapi saya sangat cinta sama anda. Lalu muncullah hadis populer, almar'u ma'aman ahabba, atau anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cinta. Siapa yang kita cinta? Karena yang kita cinta Rasulullah. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia. Ada yang mengatakan turunnya di antara Makkah dan Taif, daerah Dahna. Ada juga yang mengatakan turunnya di India dan Hawa diturunkan di Jeddah. Ada yang juga mengatakan di daerah yang lain. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Rasulullah kemudian juga bersabda, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Dalam riwayat Imam Muslim, An-Nasai dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, di hari Jumatlah khuliqa Adam, Nabi Adam diciptakan. Wa fihi, dan di hari Jumatlah udkhilal jannah, Nabi Adam masuk syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari itu juga Nabi Adam dikeluarkan. Loh, kok sebentar doang? Itu mah emang udah bagaimana Allah mau, hadirin. Sudah bagaimana Allah mau. Allah ciptakan di hari Jumat, lalu Allah masukkan ke dalam syurga di hari Jumat. Allah perintahkan malaikat sujud di hari yang sama, namun iblis itu enggan, malah aba wastakbar,
malah semakin takabur lagi, sombong. Dan dikeluarkan Nabi Adam beserta istrinya dari surga juga di hari Jumat. Ini menurut siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kampung sejati kita itu surga, hadirin. Ayat ini itu menceritakan bahwa kita itu nanti punya kampung halaman yang sejati. Dan kampung halaman sejati kita itu bernama surganya Allah. Walaupun dulu kakek moyang kita Nabi Adam dan nenek moyang kita adalah Ibunda Hawa pernah mencicipinya walaupun sesaat, itu arti dan maknanya kita juga punya potensi yang sama. Kalau kita beriman, beramal salih, kembali ke kampung halaman kita bernama surga. Gimana kalau kita mau masuk ke kampung halaman gak punya persiapan? Apakah bisa sampai? Jangankan ke surga, mau mudik ke Depok kalau gak punya bekal, gak punya sangu, gak bisa sampai ke Depok, hadirin. Kalaupun sampai, dia harus dengan terseok-seok jalan kaki. Apakah jalan kaki gak harus punya bekal? Malah bertambah bekalnya. Kalau naik sepeda motor itu bisa 14, 16, 17 jam. Naik mobil lewat jalur tol bisa 8 jam. Itu pun butuh bekal. Jalan kaki bertambah banyak bekalnya, karena bisa menghabiskan sekian hari, sekian hari, sekian hari. Mudik di dunia aja perlu bekal, apalagi mudik ke kampung akhirat. Sayyiduna, saya tidak terlintas, tapi ada kalimat masyhur begini: alangkah jauh perjalanan yang akan aku tempuh negeri akhirat, dan alangkah sedikitnya bekal yang aku miliki. Kita ini harus berkaca, bercermin, mengintrospeksi diri dari kalimat sederhana yang barusan diucap. Perjalanan kita itu jauh di akhirat, hadirin, dan alangkah sedikitnya bekal yang kita miliki. Ini kita baru di alam dunia. Setelah alam dunia nanti ada fase kubur. Setelah fase kubur masuk alam barzakh. Setelah itu ada pertanyaan dari malaikat, man rabbuka, dan segala macamnya. Setelah itu nanti ada fase-fase lagi. Nanti ada fase hisab, ada fase kumpul di padang mahsyar, ada fase nanti dilewatkan daripada jembatan sirat, lalu ada lagi hal yang segala macamnya. Itu masih panjang sebelum nanti titik temunya antara dua, entah di surga atau neraka. Na'udzubillah kalau masuk neraka. Tapi mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Tinggal tunggu detik-detik pulang kampung, entah tinggal berapa detik lagi. Tinggal nunggu. Kita ini pagi ini saling menunggu waktu. Siapa duluan? Entah. Allahu a'lam bishawab. Tapi tugas kita bersiap untuk pulang kampung. Ayo, bawa tas yang isinya semua perbekalan kita. Bisa menjadi peluang amal jariah, mewakafkan sesuatu dalam manfaatnya, atau barangnya langsung yang diwakafkan, atau bahkan segala sesuatu yang berpotensi jadi jariah. Bismillah lillah. Ada kebaikan yang bisa kita ikut andil di dalamnya, menyebarluaskan ilmu, bismillah lillah. Ada ikut memfasilitasi segala macam bentuk kebaikan dan amal salih, bismillah lillah. Kita itu tidak dipaksa untuk sama. Ini ilmu, ayo sebarkan ilmu. Enggak, karena setiap orang potensinya beda-beda. Sayyiduna Mus'ab bin Umair cerdas, makanya Nabi perintahkan, Mus'ab kamu berdakwah ya, amal jariyahmu itu ada di dakwah. Tapi ketika Sayyiduna Abdurrahman bin Auf lebih kepada harta, karena potensi kuatnya ada di hartanya. Demikian juga dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz disuruh berdakwah. Sayyidina Utsman bin Affan lebih kepada harta. Sayyidina Umar bin Khattab lebih kepada kekuasaan.
mampu menginfluence banyak masyarakat Makkah dan Madinah. Itu karena powernya Umar bin Khattab. Jadi masing-masing kita gak harus dengan megang mikrofon, ceramah sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, enggak. Tapi lihat kepada diri kita, saya mampu membersamai dalam harta, harta. Saya mampu membersamai dalam tenaga, tenaga. Saya mampu membersamai dalam doa, doa. Dan minimal doa. Saya emang gak mampu apa-apa. Jangan bilang gak mampu apa-apa, karena sejatinya seminim-minimnya kita masih mampu menyumbangkan doa. Kaum muslimin itu butuh doa Anda, butuh doa kita. Maka jangan pelit-pelit kalau berdoa itu. Jangan cuma buat diri sendiri dan keluarga, doakan juga dan seluruh kaum muslimin. Makanya ketika bertanya, kami menjawab, semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dimuliakan, dilancarkan, dirahmati, diberkahi, diridhoi dan diberikan perlindungan terbaik dari Allah. Itu kan doa. Jangan cuma sebatas Mas Hadi dan keluarga beliau aja, tapi luaskan lagi, ya, dan seluruh kaum muslimin, termasuk yang nonton online di TikTok, YouTube, Instagram, yang datang offline di Masjid Fatimah Garung, dapat doanya semuanya. Doakan. Karena siapa-siapa yang mendoakan, Allah akan izinkan malaikat mendoakan balik untuknya. Walaka misru, walaka misru, walaka misru. Maka kalau kita doakan satu orang, doa itu balik. Kalau kita doakan 2 miliar orang, maka doa itu balik sebesar 2 miliar orang. Maka doakan kaum muslimin. Kaum muslimin doakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke dalam ayat ke-36. Di ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'." Dan bagi kalian, ini berlaku bagi Adam dan istrinya, berikut anak cucu sampai keturunannya hingga hari kiamat. Artinya berlaku untuk kita semua. Walakum fil ard, buat kalian di muka bumi, mustaqarru, ada tempat tinggal yang bisa kamu diami di sana, wa mata', dan ada kesenangan, mata', dan ada perhiasan yang kalian boleh menikmatinya, boleh mencicipinya. Tapi ingat, ilahin, sampai batas waktu yang Allah tentukan. Berkata sebagian para ulama tentang walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila ilahin, tiap-tiap kita itu boleh nikmati dunia, dan gak apa-apa. Punya deh rumah, gak apa-apa. Punya deh kenikmatan dunia daripada peralatan yang menghiasi dunia. Apa sih? Papan, sandang, pangan. Walakum fil ard, ini nih dunia, bumi ini nih buat kamu nih. Walakum, untuk kamu, nikmatin aja. Punya rumah yang asri dan nyaman, silahkan. Islam membolehkannya. Punya kendaraan yang prima, silahkan. Islam memperkenankannya. Punya pakaian yang bagus, yang nyaman bila dikenakan, tas sebagai aksesoris juga yang nyaman untuk dikenakan, dan fungsinya sesuai dengan bagaimana semestinya ia difungsikan, boleh, nggak apa-apa, nikmati. Handphone, nikmati yang nyaman, yang bagus, yang representatif sesuai dengan kebutuhan kita. Handphone yang kita beli tersebut, nikmati semuanya. Makanan, nikmati yang nyaman, yang bergizi, yang halal, yang tayyiban, yang halal lagi tayyib. Apa makna tayyib? Berkualitas. Boleh. Wa mata', ini perhiasan nih buat kamu di dunia. Perempuan pakai gelang-gelang yang terbuat dari emas, cincin-cincin terbuat dari emas, kalung-kalung yang terbuat dari emas, boleh. Laki-laki nggak boleh. Sebagaimana Nabi bersabda, sesungguhnya emas itu halal bagi perempuan, tapi haramun lidzukuri ummati, haram bagi laki-laki umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perempuan halal. Sutra halal bagi perempuan, sutra halal bagi seorang ibu, nenek, tapi bagi laki-laki haram. Begitupun cincin dari emas,
kalung dari emas, gelang tangan dari emas. Perempuan halal, laki-laki nggak boleh. Jadi mata itu dinikmatin boleh. Lah wong Allah berfirman kok, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'. Ini di muka bumi ada kesenangan hidup, tempat kamu nanti cari bertempat tinggal, dan nanti ada kesenangan yang kamu boleh nikmati sesukamu. Ingat, ada pertanggung jawaban. Karena Allah berfirman, wa mata'un ila hin. Tapi ada batas waktunya ya, yang nanti kamu akan dipintai pertanggung jawaban. Ayo, kendaraannya dipakai buat apa? Hartanya dipakai buat apa? Jabatannya dipakai buat apa? Kekuasaan dipakai buat apa? Kesehatannya dipakai buat apa? Kalau punya ilmu, ilmunya diamalkan atau tidak? Ilmunya diajarkan kembali atau tidak? Kelak semuanya akan dipintai pertanggung jawaban. Maka dari sekarang coba di list. Baju mana yang belum pernah ikut ngaji, ambil pakai buat ngaji. Coba di list sarung mana yang di rumah yang bertumpuk sampai ada 25 sarung yang belum pernah ikut ngaji, ambil sarung itu pakai. Coba dilihat kaos kaki mana yang belum ikut terlibat dalam ngaji, pakai kaos kaki itu. Sepatu mana yang jarang, daripada mangkrak di rumah, kita cuma satu orang tapi sepatunya ada 10 pasang, 9 pasangnya coba disisihkan, sedekahkan sama orang. Cukup satu pasang aja yang dimiliki. Hidup minimalism, konsep hidup yang sebagaimana Rasulullah hidup. Rasulullah pernah bersabda bagaimana, masih ingat hadirin? Sungguh kalau aku diberikan kekayaan sebesar sebuah gunung Uhud, itu sebuah kekayaan, aku suka jika harta tersebut habis aku bagi-bagikan kepada kaum muslimin sebelum berapa hari? 3 hari. Kecuali aku sisakan sedikit untuk membayar hutang jikalau memiliki hutang. Artinya Rasulullah tuh orang yang gak suka numpuk-numpuk. Kita kadang sepatu di rumah banyak banget, jam tangan di rumah wah ada seabrek-abrek. Kita punya kaos kaki, wah udah bukan selusin, 2 lusin, 10 lusin kaos kaki yang dipakai, tapi mah yang itu aja kaos kakinya. Hadirin, boleh, tapi ingat, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kelak kita akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan sama kita. Motor dari tahun 2019 beli sampai 2022, 4 tahun, 2019, 2020, 2021, 2022 tetap ngejogrok aja anteng di rumah. Nggak pernah dipakai keluar. Kenapa Pak motornya nggak dipakai keluar? Takut lecet. Motor dipakai dibawa ke masjid, dibawa untuk ngaji. Motor dipakai buat ngaji, hadirin. Lecet nggak apa-apa, memang sudah semestinya. Tapi kan kita juga ngerawat kadang-kala. Jangan sampai cuma beli tapi dijogrokin doang. Itu namanya mubazir. Lawang udah beli 19 juta. Lawang udah beli sekian puluh, bahkan di atas 30-an harganya. Motor Anda bagus, kenapa nggak Anda bawa ngaji? Kenapa nggak Anda pakai ini? Kalau cuma alasannya sayang, mending nggak usah dibeli sekalian. Kan takutnya begitu ya. Takutnya nanti malah kita menjadi orang yang kelak ditanya dan dipintai pertanggungjawaban, masuk dalam kategori innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang punya kemubadziran dalam hidupnya termasuk temannya syaitan. Coba sahabat, mulai hari ini di cross check. Bentar. Ada barang yang nganggur gak sih di rumah? Daripada gak kepake, manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ini saya gak kepake nih, dah manfaatin aja. Tapi saya tuh pengennya barangnya tetap punya saya. Nggak apa-apa, bisa kok. Namanya apa itu? Wakaf manfaat. Ini kan juga dalam rangka kita berpulang ke kampung halaman kita yang bernama surga. Wakaf manfaatnya. Ada rumah nganggur di Campur Sari. Ya udahlah, ini manfaatnya dipakai saja. Tapi rumahnya enggak apa-apa. Akhirnya rumahnya dipakai untuk segala aktivitas dakwah misalkan, pakai aja.
itu ada saya ada rumah gini, pakai ya untuk manfaatin, dipakai nggak ada masalah. Tapi rumahnya tetap miliknya beliau. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang beliau kehendaki. Misalkan saya wakafkan manfaatnya sampai Desember 2023. Ya sudah sampai Desember 2023. Saya wakafkan manfaatnya sampai bulan ini. Ya sudah sampai bulan ini. Saya wakafkan manfaatnya sampai bulan tersebut. Ya udah sampai bulan itu. Boleh. Ada wakaf barang, itu berarti plus mutlak barangnya semuanya diwakafkan. Ada yang wakaf manfaat. Hanya manfaatnya saja yang diwakafkan. Macam-macam hadirin. Mumpung masih ada kesempatan kita bisa menilai, ini loh kayaknya nih kurang nganggur deh, kayaknya mubazir deh, ini kurang maksimal deh kalau di tangan saya, akan lebih maksimal lagi kalau begini dan begitu. Bismillah, niatkan karena Allah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, karena Allah berfirman wa mata'un ila hin. Karena setiap kesenangan perhiasan dunia itu ada waktu pakainya. Atau kalau dalam ayat ini lebih-lebih Allah berfirman wa mata'un ila hin, dan ada batas sampai waktu yang ditentukan. Kesenangan ini ada batasnya, ada umurnya juga. Saya berulang kali mengucap jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kalaupun kita sekarang diberikan izin punya motor, suspensinya empuk luar biasa, ketahuilah motor kita itu kita rasakan empuk cuma di bawah saat umur kita 40 tahun. Saat umur kita 80 tahun gimana rasanya? Motor seempuk apapun tetap berasa kurang. Bukan karena motor osteoporosis, pelan-pelan nanti digerus. Sudahlah hadirin, dunia ini memang tidak lama kita tempati. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat meninggal. Cepat atau lambat kita akan tinggalkan dunia ini dan berpulang ke kampung halaman sejati kita bernama surga. Itu kampung halaman kita. Masa gak rindu hadirin sama kampung halamannya? Rindu. Ayo kalau rindu bersiap-siap, cari bekal, semangat, ihris. Kalau udah ketemu sama amal soleh itu rasanya sapu bersih. Nabi pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. La tahqiranna minal ma'ruf, jangan kamu remehkan dari ma'ruf yang baik-baik. Syai'a, walaupun kecil, walaupun sedikit, jangan diremehkan. Kalau kita bahasakan kepada bahasa yang lebih luas, kalau ada amal sholih, sapu bersih, semuanya disapu. Ada ngaji ya? Kapan? SS, kajian SS, kajian subuh syuruk. Datang, bisa nggak datang kira-kira? Oh bisa, datang. Maaf gak bisa karena harus masuk kerja jam 5:30. Ya udah nggak apa-apa. Karena kerja mencari nafkah adalah juga sebuah kewajiban. Nanti ada begini, oh iya saya ikut sesuai dengan kemampuannya. Dan jangan meremehkan. Ini orang nggak pernah infak deh. Belum tentu yang kita tuduh tidak berinfak sesuai dengan yang dituduh atau sesuai dengan yang dituduhkan. Anda jangan kira orang ini nggak berinfak. Boleh jadi ia berinfak, tapi berinfaknya tidak di wilayah kita, tidak di tempat kita, tidak di masjid kita. Boleh jadi beliau berinfaknya di masjid nun jauh di sana yang bahkan lebih membutuhkan. Bahkan infaknya besar luar biasa, tapi kita tidak tahu. Maka jangan Jangan buruk sangka sama orang.
pandang orang dengan baik sangka. Dia nggak sedekah di sini, yakin pasti sedekahnya di tempat lain. Banyak-banyak baik sangka. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Di muka bumi silahkan menikmati. Di muka bumi ini silahkan dinikmati. Ada kesenangan hidup, ada tempat tinggal, ada pakaian, ada makanan, dan ada perhiasan. Tapi ingat, ilahi, cuma sampai batas waktu yang ditentukan. Jamaah kalau nanti wafat jam 8, ini kira-kira masih ada yang mau keluar dari sini? Ada. Karena saya tahu jam 8 saya wafat, udah ini wakafkan sana, ini wakafkan, ini tanah saya, udahlah enggak usah buat kamu. Ahli waris hadirin, bahkan Anda tidak tinggalkan serupiah pun, Allah yang jamin rezekinya. Rasulullah tidak meninggalkan warisan kecuali Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tapi anak cucu keturunannya sampai hari ini Allah yang memberikan rezeki kepada beliau. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir. Nanti anakku gimana kalau nggak dikasih rumah lah. Dulu apakah kita dikasih rumah sama orang tua kita? Dulu apakah kita ditinggalin uang 1 M sama orang tua kita? Enggak. Tapi kita bisa hidup nggak? Bisa hidup. Tanpa adanya warisan dari orang tua kita bisa hidup. Orang tua kita bapak ibu belajar jahit. Tempat wisata yang ada di Denpasar, Bali. Itu orang tuanya cuma bekelin gunting sama meteran doang. Janganlah terlalu berlebihan. Oh nanti anak saya gimana? Ini harus rumah satu-satu. Anda wafat tidak memberikan apapun kecuali Anda memberikan iman dan ilmu. Anak Anda pasti hidup. Anak Anda pasti Allah yang jamin rezekinya. Bahkan di waktu yang bersamaan ada orang tua wafat, anaknya sebatang kara, jadi yatim dan piatu, padahal anaknya masih kecil, nggak bisa kerja, masih kecil, nggak bisa ini dan itu, tetap Allah akan jaga. Allah yang akan memberi rezekinya. Makanya harus diingat, segala yang kita punya, yang lagi kita nikmati hari ini, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Yuk nikmati, jalani, syukuri dari kendaraan, rumah, pakaian yang dikenakan beserta perhiasan-perhiasannya. Nikmati, jalani, syukuri, tapi ingat, ilahin, ada batas waktu yang Allah tentukan. Saat batas waktu itu sampai, lanjut ke ayat berikutnya, summa latus'alunna yauma idzin anin naim, kita akan dipintai pertanggung jawaban. Kemana kemarin mobilnya? Kamu pakai apa? Kemana kemarin rumah yang aku Allah berikan kepadamu? Kamu pakai apa rumah itu? Kemana harta yang kutitipkan di rekeningmu? Kamu kemanakan harta yang kutitipkan itu? Hei ilmumu, kamu tanggung jawab apa dengan ilmu yang aku anugerahkan di benakmu, dalam akalmu, dalam kepalamu, dalam pikiranmu? Diamalkan nggak? Diajarkan lagi nggak sama yang lain? Hei yang aku kasih tenaga, tenagamu habis buat apa? Hei yang aku berikan jari, jemari, jempolmu habis buat mengeklik apa? Itu semua akan dipintai pertanggung jawaban. Yuk bersiap, kampung halaman kita surga. Jangan sampai belok ke neraka hadirin. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda,
Siapa yang meminta kepada Allah syurga 3 kali, thalatha marat, qalatil jannah, maka syurga akan memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga, masukkan dia ke dalam syurga 2 kali. Syurga meminta kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka jangan ada hari kecuali kita minta syurganya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah jaza, sahabat di TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih sudah selalu membersamai dalam setiap kebersamaan dalam kebaikan ini. Entah sampai kapan kita akan terus bisa belajar bersama, tapi kita bermohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Selagi Allah masih sehatkan badan kita dengan segala keterbatasan yang kita punya, semoga Allah mudahkan kita terus mendekat kepada kebaikan. Salah satu kebaikan itu diraih dengan duduk di majelis ilmu, baik online maupun offline. Salam takzim untuk keluarga di rumah.